Shalom. Kayaknya kurang semangat ini. Ini pada terpesona atau karena firman-Mu? Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang hari ini diam di pelataran rumah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tema kita, tema bulan ini Roh Kudus yang bekerja. Dan hari ini memampukan gereja menjadi pemberita Injil. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, Allah yang memimpin, menuntun dan menyertai kami. Mari Tuhan, Engkau mau menyertai kami, dan Engkau sendiri yang akan memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kami lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi Bapa, dan biarlah lalu lintas berpikir kami, suasana hati kami Engkau ambil alih Tuhan, ruangan ini, dan biarlah setiap intervensi, kuasa yang bukan berasal dari Allah yang coba mengganggu kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita punya tema yang luar biasa, ya. Roh Kudus yang bekerja memampukan gereja menjadi pemberita Injil. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita akan baca silih berganti. Ayat 41 sampai 47. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat genap. Kita silih berganti sampai 47. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, cara hidup jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang percaya satu-satu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 47 demikian firman Tuhan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kita mau belajar siapa sih yang dikatakan di sini? Orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataannya ini perkataan siapa? Tapi Bapak Ibu tahu, disinilah sebenar hebatnya Petrus. Petrus yang dimana seorang yang mempunyai karakter itu tidak baik, seorang yang emosi. Saya pikir waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya pikir benar juga ya, kalau kita tidak di dalam Tuhan itu kadang-kadang hidup kita itu tidak menentu. Bahkan kita ingin selalu kita yang diutamakan, kita ingin selalu kita yang harus dinomorsatukan. Emosi nggak stabil, ya, selalu ingin diperhatikan,
tidak mau memperhatikan orang lain. Nah, sama seperti Petrus, dia orang yang berambisi, dia orang yang cepat naik darat, bahkan bertindak dengan tidak berpikir panjang. Tetapi Bapak Ibu tahu, setelah dia diubah oleh Yesus, dia menjadi seorang yang luar biasa. Maka itu, ada banyak kali kita seperti Petrus. Katakan, iya saya menjadi orang percaya, saya sudah menjadi orang Kristen. Tapi Kristen yang seperti apa? Bapak Ibu perhatikan ya, Petrus waktu dipanggil menjadi murid, betul dia bersama-sama dengan Yesus. Perhatikan ya, dia bersama-sama dengan Yesus. Tapi coba, Yesus memperingatkan Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Petrus sadar nggak? Gak pernah sadar. Karena apa? Tetap kepentingan dia yang diutamakan. Dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi dengan kehidupan kita. Dan bahkan Yesus katakan apa? Hai iblis, pergi, kepada Petrus. Jadi seolah-olah Petrus adalah iblis. Bukan, tapi di balik Petrus, iblis bekerja. Dia memotong kuping dari seorang prajurit yang sebenarnya tidak boleh. Dan Yesus ambil kuping itu, Yesus tempel kembali. Padahal dia lihat mujizat. Tapi waktu Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Penyangkalan. Nah, saya takut jangan-jangan kita pun seperti Petrus. Tapi saya yakin kita di tempat ini di El Syama, kita menjadi Petrus yang sudah diubah. Bukan lagi Kefas, tapi Petrus yang disebut batu karang. Nah, inilah yang memang perlu kita belajar hari ini. Bagaimana Roh Kudus yang bekerja memampukan gereja menjadi pemberita Injil. Nah, kedua, gereja di sini bukan bangunan gereja. Bangunan gereja kita lihat ada yang wah-wah ya. Tapi sebenarnya bagi kita kaum Injili bukan bangunannya. Di mana bisa tempat beribadah, disitulah kita hadirkan hadirat Allah. Tapi ada orang yang memang maunya gedung dulu yang mewah, baru hadirkan. Oh, sulit. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan mau di mana gereja itu bukan bangunannya, tapi gereja itu secara person, pribadi. Bukan universal, tapi pribadi. Kalau bangunan gereja itu sebenarnya tempat perkumpulan orang-orang kudus. Tapi saya mau tanya dulu, benar enggak gereja yang wah itu semua orangnya kudus? Enggak ada lagi yang ke dukun? Atau begitu ada kebimbangan lari ke dukun, bukan ke Tuhan? Apa itu yang diinginkan Tuhan? Tuhan tidak inginkan seperti itu. Tapi Tuhan ingin gereja secara person, kita pribadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Inilah gereja yang sesungguhnya, yang dimana tubuh ini adalah bait Allah. Jadi yang dibilang gereja yang bertumbuh, kita pribadi yang bertumbuh. Bagaimana kita tetap dekat dan ingin mencari Tuhan, itu yang Allah inginkan. Bapak Ibu, memang kita belum tinggalkan dunia ini, tapi saya mau katakan, saya setelah bertobat dari hidup yang karakternya sama seperti Petrus, kasar, bahkan tidak ada sedikit pun belas kasihan, tapi begitu Tuhan ubah, saya bersyukur. Kenapa? Akhirnya saya punya hati itu terbelas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang apa? Yang akan binasa, dirangkul oleh iblis, dikuasai oleh iblis, dicampak oleh iblis, dan akan membawa kita sama-sama binasa dengan iblis. Yaitu apa? Kematian kekal, neraka. Apakah kita mau seperti itu? Mari kita jadi seperti Petrus. Waktu Petrus menjadi orang percaya, dia mulai diubah oleh Tuhan. Waktu dia sudah mulai menjadi apa? Penjala ikan kembali. Waktu dia menyangkal, dia bukan lagi kelompok murid. Yang tadinya kelompok murid, dia tinggalkan. Nah, apakah kita juga mau? Kita yang tadi udah mengecap damai sejahtera, kenikmatan, berkat-berkat dari Tuhan, kita tinggalkan. Ingat, waktu kita tinggalkan, Tuhan gak langsung bertindak. Tuhan kasih kesempatan. Jangan seperti Yudas. Waktu berbuat salah, langsung bunuh diri.
Tempatnya di mana? Waduh, kalau saya pendapat saya, neraka. Kenapa? Karena dia nggak bersama-sama dengan Allah. Dia mengambil keputusan sendiri. Dan orang yang bunuh diri itu tidak disetujui oleh Allah. Allah menentang hal itu. Berarti orang itu ada di pihak iblis. Karena Tuhan tidak ingin manusia itu mengakhiri hidupnya dengan cara dia sendiri. Cara Tuhan yang Tuhan inginkan. Nah, oleh sebab itu kita lihat Petrus waktu diubah. Kapan diubah? Waktu dia kembali menjadi penjala ikan. Dan waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, waktu yang lain katakan, di sana ada guru. Dia lihat, dia pakai rapi yang tadinya badan telanjang. Tahu ya, kalau orang di laut, kalau kami biasa dulu kalau ke laut itu kadang-kadang singlet. Tahu singlet ya? Kaos dalamnya itu aja. Kadang-kadang badan telanjang, tapi nggak pernah masuk angin. Itu hebatnya air garam. Nah, waktu dia mendengar hal itu, dia pakai baju rapi dan dia tidak datang dengan kerapiannya itu. Dia cemplungin dirinya ke dalam air laut. Cuk! Dia datang dengan basah kuyup. Menunjukkan apa? Sikap hati penyesalan. Jadi ada kesempatan. Waktu kita tinggalkan Tuhan, Tuhan kasih kesempatan. Kita menyesal enggak? Kita mau kembali lagi dengan dia enggak? Atau kita tetap mau terpisah dari dia? Kalau terpisah dari dia, ingat, firman Tuhan katakan, waktu kita menyangkal Tuhan di hadapan manusia, menyangkal Yesus, Yesus akan menyangkal kita di hadapan Bapanya. Oh, saya enggak kenal dia. Dia pembuat kejahatan. Binasa. Kita mau pilih yang mana? Oleh sebab itu, waktu Petrus mendengar hal itu, Petrus datang. Waktu Petrus datang dan menyamparin Yesus, Yesus katakan, apa? Mana ikan yang kalian tangkap? Dan mereka katakan, tidak ada. Semalaman tidak ada ikan. Tapi waktu Yesus katakan, sekarang pergi dan tebarlah jalamu. Petrus jago kalau soal menangkap ikan. Tapi di situ dia mulai menunjukkan sikap hati yang berubah. Wah, karena Tuhan yang menyuruh. Dia tidak melawan lagi. Dia mengajak teman-temannya dan langsung menangkap ikan. Dan apa yang terjadi? Mujizat yang kedua terjadi. Yang pertama, waktu ditempel kupingnya, dia melihat dengan mata kepala, dia tidak percaya. Tapi waktu dia menangkap ikan, bukan cuma satu perahu, tetapi 2 perahu, hampir tenggelam. Di situ dia melihat mujizat yang kedua yang Tuhan buat kepada dia untuk meyakinkan dia bahwa saya ini benar-benar Yesus Allah yang menjadi manusia dan sekarang saya adalah Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia berubah. Mereka bawa. Padahal apa? Sebenarnya waktu mereka datang dengan basah kuyup, dengan kosong, perahu yang kosong, tidak dapat tangkapan apa-apa. Yesus sudah siapkan ikan. Tapi Yesus bilang apa? Mana tangkapan kalian? Tambah. Coba tuh. Jadi waktu kita menjadi orang percaya dan ikut Tuhan, sebenarnya berkat kita tuh double cover. Indah loh. Saya mau katakan begini, saya bersyukur. Ada banyak orang yang maaf kata, ya kita tahu ya, April, Keset, Kak Juliani, yang lain. Kita kalau bekerja itu kan tiap bulan kan kita terima ya. Bahkan Line, betul nggak Line? Tapi kalau kayak kami enggak. Tapi kenapa bisa hidup sampai sekarang? Saya mau katakan begini, waktu kita menjadi orang percaya jangan tinggalkan Yesus. Dia sumber berkat. Nanti kita melihat bagaimana ya dia memampukan gereja untuk menjadi pemberitaan Injil. Saya yang tadinya tidak bisa berkata-kata sama seperti Petrus. Petrus orang yang tidak bisa berkata-kata apa-apa, tapi bisa dipakai luar biasa. Kenapa demikian? Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan. Ya. Kalau kami tidak di dalam Tuhan, Bapak Ibu, tidak mungkin kita ketemu. Yang kita hitung dalam 1 bulan, ya, hanya 28, 29, 30, 31 hari. Tidak seperti
yang tadi saya katakan. Aprilia, Keset, Kak Juliani, ya, Line yang bekerja dan siap menerima upah gitu ya. Tapi siapa yang memberikan kami upah? Dia adalah sumber, di atas segala sumber. Jadi kalau sekarang yang kami nikmati ini, itulah berkat yang Tuhan berikan. Karena dia memang sumber berkat. Waktu kita tetap di dalam dia, kita tetap berpegang kepada dia, jangan takut. Apa yang kita mau? Semua pekerjaan, semua usaha kita, dia permudah. Dia tidak akan membuat kita sulit. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kalau kita lihat ya, gereja itu secara person kita pribadi. Ya, Petrus yang tadinya kasar, ya, ia merupakan murid yang sangat bersemangat dan lantang, juga salah satu kerabat terdekat Yesus sendiri, bahkan rasul yang paling luar biasa dan soko guru. Itu kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan di Galatia ya. Sekarang saya mau bagikan beberapa bagian dari firman Tuhan ini untuk kita melihat Roh Kudus yang bekerja memampukan gereja menjadi pemberitaan ini. Yang pertama, ya, yang pertama, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 43 dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberikan diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Itu hari pertama. Petrus setelah diubah oleh Allah, Roh Kudus turun kepada dia. Kapan? Waktu dia taat, dia setia, dia mulai berubah. Di situ kuasa Allah bekerja. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua, mari untuk melihat masa depan anak-anak, ya, saya coba katakan, marilah kita belajar. Pak Yaneman itu siapa sih, Ibu Ros? Kami bukan pengusaha. Kami ini hanya hamba Tuhan, hambanya Tuhan, budaknya Tuhan, pekerjanya Tuhan, yang setiap hari cuma melakukan aktivitas buat Tuhan. Tapi kok bisa anak-anak kuliah? Kok bisa? Apa yang kita bisa nikmati? Bisa. 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 Sama seperti Petrus. Waktu dia diubah sama Tuhan, mulailah dia bisa berkata-kata. Jadi jangan takut Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapapun kita bisa berhasil dan bisa sukses dalam usaha kita. Bisa. Kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Karena waktu kita ngomong aja, maka itu Ibu Ros tuh kadang-kadang bingung kalau lihat saya. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Kalau kami di keluarga punya kebutuhan, saya tinggal lapor kepada Tuhan aja. Tuhan, kami butuh. Ya, dari Bank Sentral Allah ke Bank Sentral Asia mudah nggak? Cepat. Jadi jangan takut. Maka itu yang muda-muda punya visi dan masa depan ke depan, doakan supaya kita lihat. Nah, oleh sebab itu yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Siapa? Orang yang melihat mereka. Kok bisa sih? Mereka bisa lakukan mujizat? Bisa. Bapak Ibu juga bisa melakukan mujizat kalau kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, dari pertama ini saya coba memberikan satu poin. Kita harus menyadari sumber itu dari mana. Ya, yang pertama, waktu kita mau berkenan kepada Tuhan dan kita melakukan segala sesuatu, kita mesti tahu sumber yang tepat dari mana. Ya, mari silakan. Jadi kita mesti sadari sumber itu dari mana, sumber yang kita butuhkan dari mana, supaya kita sama seperti Petrus. Jangan waktu kita mengecapkan damai sejahtera dari Tuhan, mengecap keselamatan dari Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Ingat, berarti sumber kita beralih. Bapak Ibu, di tempat kami ini banyak sumber air yang, maaf kalau kita lihat sebelahnya, tapi puji Tuhan, kita ibadah mereka stop ya. Padahal kan saya nggak perlu suruh stop, biarkan saja, gitu ya. Kenapa? Toh orang butuh air kan, harus gali kan, silakan.
Kita nggak terganggu kok. Mereka stop. Ini satu bukti. Di sini, di perumahan ini banyak air yang kering. Perlu dapat sumber yang baru nggak? Nah, kita mesti tahu tepat sumbernya di mana. Saya bersyukur waktu saya masuk tempat ini, saya bilang, Tuhan, saya pertama butuh air, bukan butuh yang lain-lain. Dan saya berdoa, satu titik di sini, ini titik ini, bukan di sini, ini mesinnya, ini di sini, karena rumah kami yang pertama ini, di sini sama titiknya di sana. Saya bilang, Tuhan, kalau di sana ini dapur, tempat cuci, nggak enak dong. Saya ambil yang di sini, dan ini belum pernah. Semua kering bertahun-tahun, di sini nggak pernah kering. Jadi saya bilang, Tuhan, di mana nih enak ya airnya? Ada 2 titik yang Tuhan berikan. Nah, jadi begini, sumber itu kita perlu tahu dan jelas sumber yang tepat. Nah, kalau kita lihat, Petrus mendapat sumber yang jelas itu dari siapa? Yesus. Sehingga ia dapat berkata-kata. Ya, itulah yang pertama membuat gereja menjadi pemberitaan Injil. Gereja siapa? Petrus itu sendiri. Dan kita lihat, waktu Petrus mulai menyampaikan, mengatakan kebenaran firman Tuhan, banyak orang percaya. Dan mereka yang sudah percaya, mereka tidak neko-neko, tidak pernah tinggalkan lagi siapa itu Yesus. Tapi mereka merasa menjadi satu keluarga. Nah, Bapak Ibu, inilah yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana kita untuk tetap bersama-sama, ya, melihat tanda-tanda mujizat. Memang kadang-kadang begini, kita sulit ya melihat tanda-tanda mujizat itu. Bagaimana sih sebenarnya? Kalau kita lihat, Bapak Ibu tahu, waktu kemarin pandemi ya, COVID, kita sehat nggak? Kenapa kamu goyang kepala, April? Hah? Mati nggak kamu? Hah? Iya kan? Masih hidup kan? Itu mujizat. Bisa Bapak Ibu? Ya, jadi jangan geleng-geleng kepala. Aku kenal. Ya kenal. Berarti Tuhan punya rencana. Kamu mau makin dekat atau makin jauh? Kalau kamu makin jauh udah mati, sayang. Iya kan? Saya punya 1 anak hilang. Ada cuma tinggal yang 1 kan? Jadi nggak bisa ada mainan. Kalau ada 2 kan bisa punya mainan kan? Ledekin yang ini, ledekin yang itu kan? Ini. Jadi saya mau katakan, inilah mujizat. Kenapa? Berarti Tuhan masih ingin kita ada dan hidup bersama-sama dengan Dia untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Ada, saya punya teman, hamba Tuhan. Gereja tutup, tidak mau beribadah, saking takutnya. Selamat enggak? Mati 2 suami istri. Mujizat enggak? Mujizat. Cepat ketemu Tuhan. Itu juga mujizat. Betul enggak? 2 meninggal. Saya bilang ada-ada aja. Nah, kami begitu pandemik masih keluar hujan-hujan, bagi-bagi makanan buat orang di jalan. Orang bilang, Pak Yan, Ibu Ros gila. Nantilah kalau berteman dengan Ibu Ros di Facebook, carilah. Bagi-bagi sembako. Sore hari mau jelang malam, dan memang ada banyak orang yang kelaparan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, itu mujizat. Sebagai orang percaya kita akan melihat mujizat. Tapi waktu kita menjadi tidak percaya kepada Allah yang sebagai sumber utama untuk mujizat itu, kita tidak akan melihat mujizat. Bahkan kita bekerja susah payah pun, kita akan sulit untuk melihat berkat itu kita miliki. Ini yang pertama. Nah, ini hebatnya. Petrus setelah diubah, dia mendapat sumber yang luar biasa. Dari sumber segala sumber. Sumber atas kehidupan. Sumber atas berkat. Sumber atas masa depan dan kehidupan kita. Dia memiliki itu. Dan dia bagikan. Orang yang mendengar juga kebagian sumber itu, mereka juga merasakan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Roh Kudus yang bekerja memampukan gereja menjadi pemberitaan Injil, itu ayat 44 dan 45 yang demikian bunyinya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini luar biasa. Yang kedua ini saya coba memberikan judulnya, memiliki komitmen, kesetiaan dan taat kepada bukan itu. Tapi yang kedua ini disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, Bapak Ibu, waktu kita menjadi orang percaya seperti Petrus, jangan pernah kita takut. Kita akan memiliki tanda-tanda. Ada di antara kita yang sekarang sudah mulai menjauh dari kita, itu pernah begini. Waktu pernah bersama-sama dengan kita, ada orang berpikir orang itu sakti. Tolong dong, kamu bantu saya dong, saya punya masalah. Dan orang itu pun kaget. Waduh, kok bisa ya dia minta bantuan sama saya? Ya bisa. Dan cuma dia doa singkat, Tuhan jawab. Mujizat enggak? Mujizat. Ini tanda orang percaya. Karena firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Apa? Mereka dapat mengusir setan. Mereka dapat menyembuhkan. Mereka dapat apa? Segala macam cara mereka dapat lakukan. Seperti Yesus lakukan. Ini tanda-tanda, mujizat yang disertai oleh orang percaya. Jadi kita nggak perlu takut. Sebagai orang percaya kita nggak perlu takut. Apa yang perlu kita takut? Dunia ini semakin hari semakin gelap. Iblis itu penguasa dunia ini yang selalu ingin menggoda kita untuk kita sedikit bergeser dari garis rel rencana Allah. Kita udah berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya teman, kamu sudah banyak uang. Coba dong, santai aja lah. Gak usah lagi ke gereja. Ngapain sih? Yang penting duit kamu aja ke gereja. Apa itu yang Tuhan inginkan? No. Yang Tuhan inginkan apa? Gereja. Christ in someone. Itulah yang dia inginkan. Dan tanda-tanda itu akan menyertai kita sebagai orang percaya. Waktu kita lakukan, kita doakan, kita lakukan apapun, Tuhan berserta kita. Dan banyak orang akan melihat terheran-heran. Kok bisa ya? Contoh, saya nggak mau ambil contoh dari saya lagi lah. Kita lihat ya, salah satu contoh. Lina nih tadinya bisa keluar-keluar nggak, Lin? Nggak bisa kan? Tapi kenapa sekarang bisa? Lihat ya, hebat nih si Lina nih. Memang barangkali dia berpikir begini, ya sayang saya nggak bisa naik motor ya. Kalau saya bisa naik motor, saya cari tuh Tuhan sampai kemanapun, gitu ya. Tapi pasti bisa. Coba, waktu dia diminta untuk bekerja dan bidangnya cuap-cuap, bisa nggak? Itu mujizat. Kenapa? Tuhan mau tunjukkan bahwa kamu, Lina, dari kamu orang akan melihat dan mengenal siapa yang ada di balik kamu. Begitu nggak, Lina? Bosmu bagaimana? Bingung-bingung nggak? Bingung ya? Nah, coba. Ini contoh. Kita nggak usah ambil contoh ke orang lain. Karena apa? Waktu hati kita melekat dengan Tuhan, tidak akan pisah. Tapi kalau kita mau merontak dan memisahkan diri dari lekatan ini, silakan. Sakit nggak? Waktu kita mau pisah, ya, kertas aja yang sudah kita tempel, waktu kita pisahkan, sobek nggak? Itulah kita. Waktu kita merasa sakit, tapi kita tetap ingin supaya kita menikmati yang sakit itu, ya, kesenangan yang di dunia ini yang sebenar dunia ini sudah sakit, kita akan makin sakit. Karena apa? Udah sobek. Bagaimana kita lihat mujizat? Tapi mari kita lihat.
Mujizat ini akan menyertai kita orang percaya. Itu line, belum keset. Begitu mau stop itu dari magang, enggak, kamu jadi karyawan deh. Mujizat enggak? Itu mujizat. Karena apa? Waktu hati kita tetap tertuju kepada Allah dan kita berjalan bersama-sama dengan Allah, maka Allah bersama-sama dengan kita memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Jangan pernah takut. Kalau kita mau jadi orang besar, tetap pandangan kita tetap terarah. Barometer kita ya, kompas kita tetap kepada Allah. Dan kita tetap jalan kepada Dia. Dia akan melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan bukan cuma itu. Keluarga, istri, suami, anak-anak, cucu-cucu, itu diberkati loh. Itu kata firman Tuhan. Orang benar tidak akan menjadi apa? Peminta-minta. Betul ya Pak Erno ya? Jadi kalau kita lihat di pinggir jalan sana, tidak ada orang percaya kepada Tuhan yang menjadi minta-minta. Tidak ada. Itu janji firman Tuhan. Itu mujizat. Karena apa? Tuhan ingin supaya apa yang kita lakukan, orang mengenal Dia lewat kita. Itu yang tujuan Allah. Ini yang kedua. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja memampukan gereja menjadi pemberitaan Injil. Apapun yang kita lakukan, orang akan mengenal kita. Bukan cuma kita, tapi di balik pribadi kita itu, orang yang akan melihat, wow, luar biasa. Ternyata Yesus itu luar biasa. Bahkan kalau saya lihat ya, di media-media sosial, saya suka kadang-kadang terheran-heran. Karena apa? Ada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Berubah enggak? Enggak berubah. Dari dulu sekarang yang akan datang berubah enggak? Tapi kenapa mereka bisa lakukan itu? Mereka lihat bahwa kita tidak pernah bisa berubah. Iya kan? Ada orang takut kalau kita beribadah kasih keluar mic speaker keluar. Orang takut. Ada orang takut kalau kata gereja. Ada orang takut kalau ada kebaktian. Ada orang takut kalau nama Tuhan disebut. Tapi coba, Tuhan Yesus tidak berubah. Berubah enggak? Tidak berubah. Tidak berubah. Coba, saya lihat di situ, saya bilang hebat. Ini karena orang percaya. Mujizat itu nyata. Karena apa? Apa yang dibalik kehidupannya diekspresikan keluar. Sama seperti Petrus. Waktu dia belum diubah, dia menjadi seorang yang kasar, seorang yang temperamen, ya, emosi. Dan Petrus itu bukan sendiri loh. Petrus itu sudah berkeluarga. Waktu pertama kali dia mengikut Yesus, dia punya tujuan beda. Untuk menjadi apa? Orang terpandang, panglima. Maka itu jalan selalu dengan pedang kemana-mana. Tapi waktu dia diubah kedua kali, tidak lagi dibutuhkan itu. Dia membutuhkan Allah dalam hidupnya. Ya, ini yang paling penting. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Karena kalau panjang-panjang juga nanti ya, ini panas soalnya nih. Ya, bulan-bulan ini panas sekali. Maka itu air tetangga kiri kanan sumbernya berbeda. Dari dalam rumah sekarang ambilnya di pinggir rumah. Sekarang lagi digali di pinggir-pinggir jalan nih. Kemarin di sana sini sono, saya bingung juga. Tapi kita punya janganlah, Tuhan berkati ya. Tapi iya, karena nanti kalau gali-gali di mana lagi, gitu ya? Gak mungkin bongkar atap kan? Paling di depan gitu ya. Tapi ya, itu hebatnya Tuhan kita. Oke, yang ketiga, Roh Kudus yang bekerja memampukan gereja menjadi pemberitaan Injil, ayat 46 dan 47, demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati,
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, saya mau katakan, saya dulu waktu belum mengenal Tuhan, sudah Kristen dari nenek moyang, tapi belum mengenal Tuhan. Saya senang dengan kelompok saya yang memang hidup kacau balau, hidup mabok-mabokan, hidup sia-sia. Tapi begitu diubah, saya bingung. Saya tidak suka rame-rame. Sampai satu waktu istri saya bilang begini, "Pi, kamu punya teman gak?" Saya bilang, saya punya teman banyak. Coba dong kayak saya dong. Biasa Ibu Ros karena dia ya di sekolah waktu itu, si Keset sekolah, dia parent teacher, jadi selalu keluar sibuk dengan ibu-ibu yang lain kan. Lihat kayak saya dong, saya punya banyak teman, jadi kan saya nggak sendiri aja. Saya bilang bukan zaman saya lagi. Karena apa? Saya ingin menyendiri bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ada orang yang tidak mau menyendiri bersama Tuhan, tapi menyendiri sendiri. Seperti lagu katakan, sunyi, sepi sendiri, tiada apa? Temanku lagi. Jadi apa? Hidup hampa. Jangan. Tapi libatkan Tuhan. Jadi kita sendiri pun kita tidak merasa hampa. Nah, yang ketiga ini dikatakan demikian. Saya memberikan topiknya begini: memiliki komitmen, kesetiaan, dan taat kepada Allah dan firman-Nya. Waktu kita memiliki komitmen dan taat serta setia kepada firman Allah, waktu firman Allah katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan. Berarti cuma siapa? Yesus sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sudah, cukup. Memang dunia sengaja menarik kita melihat hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kemewahan. Kadang-kadang kita lihat orang, contoh ya, punya rumah yang mewah, kita pingin begitu. Karena kita nggak bisa, kita jauhkan diri, nggak mau dekat dengan orang itu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kita bersyukur begini, Tuhan hebat ya, orang itu bisa diberkati seperti itu. Saya juga bisa dong Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu, waktu saya bertobat, ada banyak hamba Tuhan besar. Saya tidak pernah tergoda, saya tidak pernah tertarik. Tapi saya cuma katakan, Tuhan luar biasa ya. Kalau Engkau bisa pakai si A, si B, si C, saya juga mau dong Tuhan. Saya cuma katakan demikian. Saya nggak pernah, tapi anak-anak saya sering datang ke tempat yang wah-wah gitu ya. Dan mereka kenal. Oh kamu ya gimana papa mamamu? Saya nggak pernah tertarik. Karena saya cuma tertarik kepada Allah di dalam Yesus. Tuhan, kalau Engkau bisa memakai mereka, saya juga mau dong. Coba. Dan benar saja Tuhan pakai. Waktu dipanggil untuk menjadi pimpinan tertinggi perwakilan dari Amerika di Indonesia, saya bilang, Tuhan, apa saya mampu? Saya katakan, Master, apa saya? Ada banyak. Ini ribuan pendeta nih, kenapa mesti saya? Oh enggak, Amerika, Korea berdoa untuk you. Enggak salah, saya sudah punya pelayan. Oh iya sama. Waktu kami ditunjuk, orang enggak kenal. Bapak Ibu tahu ya, inilah taat, setia kepada Allah dan firman-Nya. Waktu saya ditunjuk, saya cuma taat. Tuhan, mampukan kami. Dan Bapak Ibu tahu, patron, contoh yang jadi master untuk Amerika dan Korea, kami berdua ciptakan. Saya bilang, Ibu Ros, waktu kamu dilayani, apa yang kamu dapat? Ini. Kita combine. Itulah yang jadi model pelayanan kami. Yang nanti kami buka untuk orang-orang yang memang punya kerinduan untuk dipakai Tuhan, supaya dibentuk lagi.
dan akan dipakai. Karena Tuhan akan memakai siapapun yang mau dipakai. Cuma yang penting taat, nggak bergeser. Bapak Ibu tahu, banyak pendoa katakan begini, siapa tuh yang neman, siapa tuh Ibu Ros, nanti kita lihat 3 bulan tutup itu tempat. Saya senyum-senyum aja. Apa saya perlu bela diri? Tidak. Ya saya tahu saya nggak ada apa-apanya kok. Ada orang yang lebih hebat. Tapi Bapak Ibu tahu, taat setia kepada Allah dan firman-Nya dia lakukan. Kami cuma berdoa. 3 bulan kemudian katanya tutup. Jadi meledak. Dan Bapak Ibu tahu, setelah meledak mulai kejar-kejaran. Mulai semua, saya mau jadi pimpinan, saya bilang silakan. Saya jadi bawahan. Jalankan aja peraturan apa yang sudah kami buat, kami jadi bawahan. Gak apa-apa kok. Bisa Bapak Ibu? Karena ngotot, saya tinggalkan. Silakan. Saya bilang, Mesteri, you okay? You balik. Saya mau tunggu jawaban. Ke Amerika dia. Tunggu jawaban gak ada. Saya tinggalin. Istri saya uring-uringan. Waduh, gimana nih? Saya bilang tenang. Allah sumber di atas segala sumber. Amin. Kita bisa ketemu hari ini. Waktu kita taat dan setia ya kepada Allah. Jangan pernah takut. Apa yang kita mau, Tuhan sudah tahu. Belum kita nyatakan kepada Tuhan, ya, Tuhan sudah tahu. Bahkan kalau saya berdoa, istri saya nggak pernah tahu kapan saya berdoa. Karena sambil jalan pun saya bisa berdoa. Saya senang. Apalagi di kamar mandi. Pukul-pukul itu galon itu centongan air itu paling enak. Tuhan, dia nggak tahu. Kamu kenapa? Begitu ya? Karena berekspresi bersama Tuhan. Sebab apa? Tuhan tuh nggak jauh. Tuhan hanya sejauh pintar. Sejauh apa sayang? Doa. Waktu kita nyatakan itu di dalam doa kita kepada Tuhan, Tuhan dengar. Tapi ingat, kita tetap harus taat. Bagaimana? Kuduskan hari Sabat. Setia. Bukan berarti kita datang ke gereja itu, enggak. Cuma saya bingung. Dulu sebelum saya mau bertobat pun datang ke gereja diusir orang. Ambon brengsek. Saya bilang, saya Ambon. You juga Ambon gak sih? Tapi dalam hati, saya gak mau bikin ribut. Ya maklum aja lah. Sekarang kalau mereka-mereka itu lihat saya malu. Ambon brengsek. Udah jadi pendeta loh. Saya senyum-senyum aja. Dulu gak boleh. Kami mau bertobat, gak boleh. Diusir. Lah ilah. Bisa ya? Nah inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi 3 hal ini paling penting dalam hidup kita yang Petrus alami. Oleh sebab itu kita belajar dari Petrus. Sebelum dia diubah, dia seorang yang tidak benar-benar disiplin. Dia seorang yang temperamen. Hidup mau semau gue. Ya, marah-marah. Sehingga ada prajurit datang mau tangkap Yesus, dia marah, dia langsung putus kupingnya, gitu ya. Yesus bilang, jangan begitu. Yesus ambil kupingnya, tempel kembali. Petrus sudah lihat mujizat, masih juga. Padahal Yesus sudah katakan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Masih juga nggak sadar. Tapi waktu dia diubah, dia dipakai luar biasa. Sehingga dia mengetahui yang pertama apa? Langsung dari sumber pemberi hidup. Langsung dari sumber pemberi berkat. Langsung dari sumber pemberi kenyamanan, ketenangan bagi kita. Itu dia miliki. Dan yang kedua, setelah dia diubah oleh Tuhan, dia memiliki otoritas dan kuasa. Melakukan apa? Tanda-tanda dan mujizat. Itu salah satu tanda sebagai orang percaya. Dan yang ketiga,
dia tetap memiliki komitmen dan taat sampai mati. Bahkan dia mati, dia katakan apa? Kalau Yesus disalibkan kepala di atas, Petrus mati disalibkan kepala di bawah. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari Roh Kudus dalam bulan ini, ya, tema Roh Kudus yang bekerja, dan tema hari ini memampukan gereja menjadi pemberitaan Injil. Siap Bapak Ibu? Kita mau diberkati Tuhan? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, sehingga hari ini kami boleh dibenarkan oleh firman-Mu. Kami mau taat dan setia kepada Engkau Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan inilah kami Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap dipakai dan dibentuk oleh Engkau, karena kami ingin menjadi pemberitaan Injil. Lewat kehidupan kami Tuhan, kami menjadi surat Kristus yang terbuka bagi orang lain yang dapat membacakan itu di dalam kehidupan kami. Dan mereka boleh mengerti bahwa di dalam hidup kami, Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.